Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi anak-anak hari ini di pelajaran kelanjutan dari senyawa hidrokarbon, yaitu pertemuan yang kedua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Erlangga, tolong dipimpin berdoanya. Sebelum kita memulai belajar, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, terima kasih Erlangga sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, untuk tambah semangat hari ini kita punya yel-yel baru nih. Farmasi. Siap. Siap. Farmasi. Siap. Farmasi. Siap. Yes. Alhamdulillah ya, semoga itu menjadi pembakar semangat juga untuk kita hari ini. Kompetensi dasarnya masih sama seperti kemarin, masih menganalisis senyawa hidrokarbon dan kegunaannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalau minggu lalu kita lebih ke garis besarnya hidrokarbon, masih secara umum, maka di hari ini kita akan mengidentifikasi rumus umum alkana berdasarkan analisa rumus struktur dan rumus molekulnya. Nah, sekarang dari pembelajaran mandiri kalian, apakah kalian tahu senyawa hidrokarbon apa yang menyusun bensin? Ada yang tahu mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Menurut Cesa ya? Cesa, Bu. Iya. Menurut saya, kemarin saya baca di LKPD, yang menyusun bensin itu adalah normal heptana dan isooktana, Bu. Normal heptana dan isooktana. Oke, kita tampung ya. Nanti siapa tahu ada temannya lagi yang ingin menambahkan. Kalau untuk gas LPG, ada yang tahu senyawa hidrokarbon penyusunnya? Siapa? Oh ya, Mangga Dina, silakan. Yang saya tahu, Bu, itu ada senyawa propana, butana, etana, sama pentana, Bu. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Kalau kita melihat nama-nama tersebut, persamaannya apa ya? Dari normal heptana, isooktana, etana, propana. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Aulia. Kalau dari yang saya baca kemarin, persamaannya itu mereka sama-sama senyawa alkana, Bu. Manfaatnya apa membahas senyawa alkana sama seperti minggu lalu? Jadi dengan membahas senyawa alkana ini lebih spesifik ya, lebih khusus gitu, bagian dari senyawa hidrokarbon. Nah, alkana ini ternyata banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, memang yang paling sangat terlihat adalah alkana itu sebagai sumber bahan bakar. Gitu kan. Oh, ternyata banyak alkana, senyawa alkana yang digunakan sebagai pelarut di dalam farmasi. Oke, kalau tadi kita udah bahas mengenai bensin dan tes juga. Ini kita jadi tadi sudah tahu nih normal heptana, isooktana gitu ya. Jadi ini udah Ibu sampaikan kalau di sini nih namanya. Tadi luar biasa ya, kalian sudah mau membaca, mau mencari informasi, jadi mengetahui senyawa alkana yang terkandung dalam bensin dan gas. Kalau melihat gambar ini lagi, adakah yang ingin kalian tanyakan lebih lanjut gitu ya? Jadi kita bisa mengeksplor di sini. Ada lagi sebelum kita nanti masuk lebih lanjut tentang materinya? Bu, saya mau bertanya. Siapa? Jihan. Oh iya, Jihan, silahkan. Apa bedanya bensin premium, pertalit, dan pertamak, Bu? Yang saya tahu kan harganya, Bu, yang berbeda. Wah, masih di bahan bakar ya? Saya, Bu. Ya, silakan Novriansyah. Setahu saya selain dari warna bensinnya, yang membedakan bensin pertalite, pertamax, dan premium dan sejenisnya, itu dari oktan bensinnya, Bu. Jadi semakin tinggi oktan bensinnya, maka akan semakin bagus bensinnya, dan juga pembakaran yang dihasilkan biasanya akan semakin baik dan harganya juga akan semakin mahal, Bu. Jadi kalau ditanya apa perbedaan pertalite, premium, dan pertamax seperti itu, Novriansyah sebenarnya sudah mewakili ya jawabannya, nilai oktannya. Jadi nilai oktannya semakin besar semakin tinggi nilai oktannya, maka pembakaran dari
zat tersebut gitu ya, dari premium, dari pertalite itu semakin lebih sempurna. Dan residunya atau sisanya semakin sedikit, polusinya juga semakin sedikit. Gitu. Kalau yang Ibu baca juga kayak premium itu 88, pertalite itu 90, Pertamax itu 92 nilai oktannya. Ada lagi Pertamax Turbo tuh, Ibu lupa berapa ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi mesin juga tidak mudah rusak. Kenapa? Karena pembakarannya sempurna. Gitu, tidak akan ada kerak di mobil dan lain sebagainya. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke LKS, Ibu bahas sedikit ya anak-anak ya mengenai alkana yang tadi sudah kalian sangat baik mencari informasinya mengenai alkana. Jadi alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon alifatis. Ada yang masih ingat kemarin alifatis apa ya? Ya, terbuka alifatis. Kalau alisiklis baru tertutup. Iya. Ini share screen Ibu kelihatan nggak ya? Tidak. Oke. Jadi senyawa hidrokarbon terbuka, jenuh, yang rantai C-nya terbuka dan punya ikatan tunggal seperti ini. Rumus umumnya CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Pertanyaan Ibu, kalau C-nya 1 anak-anak, N-nya 1 nih. N-nya 1. H-nya berapa? H-nya 4, Bu. Dari mana 4-nya? 2 kali 1 tambah 2, Bu. Oh, N-nya kan 1 ya, jadi 2 dikali 1, 2. Ditambah 2, 4. 4. Berarti CH 4. Oke. Nah, kalau mempelajari alkana, mau tidak mau kita akan mempelajari penamaan. Ya. Nah, untuk memberikan nama alkana, senyawa alkana, maka kita harus mengetahui namanya deret homolog alkana. Yaitu kelompok senyawa hidrokarbon dengan rumus umum yang sama dan mempunyai sifat yang mirip. Dengan menghafalkan nama atau deret homolog alkana ini 1 sampai 10 ya minimal, maka akan memudahkan diri kalian sendiri ketika nanti mempelajari alkena dan alkuna. Kalau Ibu misalnya, Ibu lebih mudah menghafal misalnya dengan lagu. Contoh lagu yang mudah saja, misalnya apa? Pelangi-pelangi, potong bebek angsa gitu ya. Misalnya potong bebek angsa gimana nadanya? Potong bebek angsa gitu ya. Bisa tuh dari situ. Misalnya C1 metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, C10 dekana, la 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 la. Udah nggak? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah nggak? Kira-kira kalau yoga mau ngafalin pakai lagu apa? Pelangi-pelangi paling sih. Oh, pelangi. Oke, untuk di alkil, kita akan... Nah, nama pemberian alkil mudah bila kita sudah menghafal alkana. Karena akhiran ana diganti dengan il, anak-anak. Contohnya kalau tadi C1H4 namanya metana, kalau di alkil namanya metil. Nah, tata nama alkana ini berdasarkan Peraturan International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi ada 2 cara penamaan. Kalau untuk alkana rantai lurus, memberikan namanya lebih mudah. Karena sesuai dengan jumlah atom C yang dimiliki. Tadi kan kita sudah menghafal deret homolog alkana ya. Tinggal selanjutnya kita tambahkan huruf N. Yang artinya normal. Berarti kalau ada N di depannya, maka kita langsung tahu bahwa ini adalah rantainya lurus. Contoh, kita hitung. Di sini ada C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di alkana C-nya 6 namanya apa? Heksana, Bu. Ada yang tahu? Heksana. Heksana. Ya. Karena ini rantai lurus, maka kita tinggal menambahkan N. N strip heksana. Seperti ini. Oke, jadi yang pertama tentukan rantai terpanjang. Coba yang disebut dengan rantai utamanya yang mana? Yang tadi 6C atau yang 7C? Yang 7C, Bu. Yang 7C, Bu. Yes. Yang 7T. Benar. Karena rantai utama kita pilih yang rantai terpanjang. Yang langkah kedua beri nomor pada atom C rantai utama. Nah, perhatikan di garis bawahi. Nomornya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang.
ini cabangnya namanya metil. Nah, kita memberi nomor rantai utama dari mana anak-anak? Dari kiri atas atau dari bawah? Dari bawah, Bu. Di bawah, Bu. Di bawah, Bu. Kenapa dari bawah? Karena Nomor lebih dari rantai. cabang. Karena lebih dekat dari cabang. Yang kita perhatikan, cabangnya ada di sini anak-anak. Kalau kita beri nomor dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, cabangnya dapat nomor 5. Ya, C yang mengikat cabang dapat nomor 5. Kalau kita mulai dari bawah 1, 2, 3, maka kita memberi nomor dari bawah. Itu ya. Paham ya anak-anak ya? Silahkan. Ibu sekarang pengen tahu apakah sudah paham atau belum. Ibu minta tolong salah satu dari kalian menuliskan rumus bangun struktur molekul 2-metilbutana. Terlihat? 2 metilbutana. Ya, sudah. 2-metilbutana. Berarti rantai utamanya apa, Aulia? Butana, Bu. 4C. 4C, butana ya. Oke, silakan. Sudah, Bu. Ya, boleh seperti ini. Hanya nanti saja tinggal kita sempurnakan. Aulia memberi nomornya dari sebelah mana? Dari kanan Memberi ke nomor kiri, yang Bu. pertamanya dari kanan ke kiri. Oke, boleh dikasih Ya, Bu. nomor? Oh iya, oke. Yang bila nama senyawanya heptana, jumlah atom C sama atom H-nya berapa ya? Dari yang saya baca, jumlah atom C-nya 7, jumlah atom H-nya 16. Ya. Terus itu tadi Rania sama Salsabina, Aulia, terus rumus strukturnya sekian. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke, baik. Sudah tinggal lanjutkan ke aktivitas 2 ya. Hari ini kita hanya ada aktivitas 1 dan aktivitas 2. Kelihatan PowerPoint-nya. Kelompok 1 sedang men-share sampai di mana pengerjaan PPT-nya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihana Mira dan teman saya Lina Mariati dan Yoga Pratama. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami untuk tugas aktivitas 1. Untuk tugas aktivitas 1 yang pertama yaitu yang D, menganalisa struktur senyawa. Yang pertama, nama rantai induk atau utamanya pentana, gugus alkil 3, posisi cabang di nomor 2 dan 4, nama gugus alkil metil. Nama senyawa 2,4 trimetil pentana. Untuk tugas Oke. selanjutnya. Berarti akan nama di- senyawanya menurut kelompoknya Jihan adalah 2,4 trimetil pentana ya? Iya, Bu. Ya, baik, lanjutkan. Untuk tugas selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Yoga Pratama. Oke. Kali ini saya akan yang nomor 2 ininya. Nama rantai, penomorannya adalah dari kanan ke kiri. Nama rantai induk utamanya adalah tanah. Gugus alkil CH 3, posisi cabang di C nomor 3. Nama gugus alkilnya adalah metil. Gugus alkil CH 3, CH 2. Posisi cabang di atomnya adalah C04. Dan nama gugus alkilnya etil. Nama sejawanya adalah 4 etil. 3 dimetil heptana, Bu. Yang pertama, nama senyawanya 2,2,4 trimetil heptana. Rumus strukturnya di rumus terdapat 7 atom C. Lalu ada 3 metil pada C nomor 2, ada 2 cabang metilnya, dan C nomor 4 ada 1 cabang. Yang kedua, nama senyawanya 4 etil 2,2 dimetil heksana. Rantai utama heksana terdapat 6 atom C. Dan terdapat cabang etil di C nomor 4 dan ada 2 cabang metil di C nomor 2. Yang nomor 3, 4 etil 2,5 dimetil oktana. Rantai utama oktana terdapat 8 atom C dan terdapat 1 cabang alkil etil pada C nomor 4 dan 2. Cabang metil di C nomor 2 dan nomor 5.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah teman-teman lain yang ingin menanggapi? Saya, Oh, Bu. saya tidak setuju, Bu, gitu misalnya. Ada yang mau Saya, Bu, ingin menanggapi? memberi masukan. Ya, Aulia. Saya mau memberi masukan Gimana, buat nama senyawa yang 2,4 trimetil pentana, Bu. Itu nama senyawanya kurang tepat, Bu, karena kan ada 2 cabang, Bu, di nomor 2. Jadi harusnya penulisan nomor 2-nya itu 2 kali. Jadi 2,2,4 trimetil pentana, Bu. Udah, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Udah, oke. Kalau tidak, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Ibu cukup bangga ya, karena tidak semua orang ya tidak semudah itu juga untuk mengerti, memahami cara pemberian nama Alkana. Tetapi kalian membuktikan bahwa kalau bersungguh-sungguh gitu ya, sebenarnya materi ini menjadi mudah. Gitu. Ya, yang penting kita harus tahu langkahnya seperti apa. Kalian sudah membuktikan itu. Jadi, alhamdulillah juga semua sudah berjalan dengan baik. Ibu memberi kesempatan. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik yang memiliki jenis ikatan jenuh yang rantai C-nya terbuka dan memiliki ikatan tunggal. Alkana sendiri memiliki rumus umum yaitu CnH2n+2. Kegunaan alkana sendiri bisa sebagai bahan bakar, juga lalu bisa sebagai pelarut, Bu. Alhamdulillah, kesimpulannya sudah disampaikan oleh Aulia. Terima kasih atas presentasi, kehadiran, dan effort kalian yang luar biasa hari ini. Mengisi refleksi hari ini, pembelajaran hari ini sudah Ibu tuliskan ya. Sudah Ibu share linknya di GCR kalian. Jangan lupa juga ada penugasan. Yang pertama adalah soal formatif ya, linknya sudah Ibu share di sini. Ya, tes. Lalu penugasan yang kedua adalah kalau pekan kemarin kalian sudah membuat gambar, dilanjutkan untuk membuat rancangan model rumus struktur senyawa alkana yang sudah kalian buat gambarnya. Tinggal dibuat, nanti dirancang menggunakan plastisin. Kan kita masih belajar hidrokarbon nih, tetapi temanya sudah berubah. Kalau tadi hari ini kita bahas alkana, maka untuk minggu depan kita akan membahas mengenai temannya alkana, alkena dan alkuna. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dipimpin doanya oleh Erlangga. Silakan Erlangga. Untuk menutup pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa sebelum menutupnya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Terima kasih anak-anak hari ini. Semoga minggu depan kita bertemu lagi dengan keadaan yang lebih baik. Ya, jangan lupa dijaga prokesnya, turuti nasihat orang tua, tidak usah pergi kemana-mana kalau tidak penting. Oke? Oke, Siap? Bu. Billahi Siap, taufiq wal Oke, Bu. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam